Saksikanlah pengaturan alam semesta. Ya, ini adalah bahasan pertama dari buku Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta, The Connected Universe oleh D.K. L. Rahman. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini? Aku juga penasaran. Jadi, selamat mendengarkan ya. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe channel Diary Fanny. Terima kasih. Universal Laws of the Universe. Seorang pencari adalah seorang pencari. Jangan mengaku bersaksi kalau masih mencari. Seorang penyaksi adalah seorang penyaksi. Tanpa perlu mengaku, dia tetaplah sudah bersaksi. Saksikanlah pengaturan alam semesta. Sahabatku, pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat Anda begitu utuh? Anda menatap langit, menikmati udara, mengunyah makanan, berpikir, berbicara, berlari, tertawa, dan kadang menangis lalu tertawa. Anda mengingat detail hidup Anda, dan meski garis hidup yang Anda jalani mungkin tidak sempurna, tapi dari dalam diri Anda, apakah Anda merasakan keteraturan itu? Misalnya saja begini, kita hidup di dunia gas, terdapat karbon dioksida dan oksigen di mana-mana. Atmosfer sudah menjaga dua gas ini untuk tetap memenuhi bumi. Sel-sel dalam tubuh kita membutuhkan oksigen untuk tetap hidup. Karbon dioksida dibuat dalam tubuh kita saat sel melakukan tugasnya. Paru-paru dan sistem pernafasan memungkinkan oksigen di udara masuk ke dalam tubuh, sekaligus membiarkan tubuh membuang karbon dioksida di udara yang dihembuskan. Detik ini Anda bernafas. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara terus-menerus dari awal Anda dihidupkan. Berlangsung teratur meski tidak diatur oleh Anda. Bukan begitu? Dengan satu contoh sederhana ini saja, Anda bisa menyadari kalau apa yang menyebabkan Anda hidup dan menjalani hidup adalah karena alam semesta di tiap levelnya benar-benar diatur. Bagaimana tidak diatur? Udara mengandung sekitar 21% oksigen, dan sebagian besar kebakaran membutuhkan setidaknya 16% kandungan oksigen untuk dapat menyala. Pembakaran membutuhkan oksigen untuk pembakaran, dan air pun mengandung oksigen. Kedua bahan ini sangat melimpah, baik di bumi maupun di tubuh Anda. Tapi bayangkan apa yang mengatur tubuh itu agar tidak terbakar. Apa yang mengatur tubuh Anda justru menghasilkan ATP dari mitokondria dengan bantuan oksigen dari udara yang Anda dihirup. Sehingga Anda bisa memiliki energi. Meski tidak begitu terperhatikan dengan baik, alam semesta memiliki keteraturan internal, dan hal teratur yang tersaji oleh semesta ini membuat ilmuwan mempercayai bahwa kehidupan membutuhkan penciptaan ketertiban, bahwa harus ada yang mengatur nilai-nilai ketetapan energi dan menyempurnakan sistemnya. Para peneliti banyak bergulat dengan pertanyaan, apa yang mengatur alam semesta? Apa yang sudah mengatur ini dan yang mengatur itu? Ketika mengetik paragraf ini, seekor serangga kecil terbang dan hinggap ke atas jari kami. Gelitikan kakinya terasa begitu halus. Apa yang membuat kaki-kaki kecil itu terasa oleh kami? Dan apa yang membuatnya mampu terbang dan hinggap di atas jari yang sedang mengetik? Jelas ada banyak pengaturan-pengaturan fenomenal dalam jawabannya. Kami yakin jawaban detail dari dua pertanyaan ini saja pasti bisa memenuhi satu bab yang panjang dan rumit. Misalnya saja saat kami menambah pertanyaan, berapa kecepatan daya terbang serangga ini? Atau bagaimana serangga ini bisa menjaga dirinya dari tiupan kami? Fisikawan Paul C. Davies berkomentar, untuk menjadi seorang ilmuwan, Anda harus memiliki keyakinan bahwa alam semesta diatur oleh hukum matematika yang dapat diandalkan. Tidak dapat diubah, absolut, universal, dari asal yang tidak ditentukan. Anda harus percaya bahwa ini hukum tidak akan gagal, bahwa kita tidak akan bangun besok untuk menemukan panas mengalir dari dingin ke panas, atau kecepatan cahaya berubah setiap jam selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun saya sering bertanya kepada rekan fisikawan saya mengapa hukum fisika itu begitu.
Jawaban favoritnya adalah tidak ada alasan mengapa mereka seperti ini. Mereka memang begitu. Fakta-fakta ilmu pengetahuan semakin berkembang, tetapi semakin rumit pengetahuan manusia semakin menunjukkan sisi terang kalau alam semesta ini bekerja begitu teratur dan sangat bisa diandalkan. Nyatanya, semakin bertambah ilmu pengetahuan, seluruh manusia malah menjadi semakin bingung dengan alam semesta. Mereka tak habis pikir dengan kenyataan kalau alam semesta ini begitu teratur. Richard Feynman, pemenang hadiah Nobel untuk elektrodinamika kuantum saja sampai berkata, mengapa alam itu matematis adalah sebuah misteri. Begitu juga Eugen Wigner, seorang fisikawan lainnya, mengakui bahwa matematika yang mendasari alam adalah sesuatu yang berbatasan dengan misteri dan tidak ada penjelasan rasional untuk itu. Jadi, apakah matematika benar-benar mengatur semesta? Kami rasa untuk menjawabnya dibutuhkan fisika matematika juga. Nikola Tesla pernah menulis, apa yang satu orang sebut Tuhan, yang lain sebut hukum fisika. Kami paham mengartikan kutipan ini begitu saja memang akan terkesan kalau Tesla menyampingkan Tuhan. Tapi bukan itu sebenarnya maksudnya. Justru Tesla ingin menyampaikan kalau apa yang dibentuk oleh Zat Maha diatur dengan hukum-hukum fisika yang sangat tinggi, yang memiliki jabaran-jabaran matematis paling rumit. Tetapi kerumitannya bukan tidak bisa dipelajari dan dipahami. Bagi manusia yang namanya kerumitan itu relatif. Makanya dengan sebab akibat tertentu, segala kerumitan bisa terlampaui. Apabila kerumitan tidak bisa terlewati, maka tidak akan ada tingkatan kelas. Tetapi yang kita pahami justru dunia ini berlaku perputaran yang dinamis. Kerumitan adalah ketidakrumitan yang terlampaui. Jadi selalu akan ada kerumitan sampai ada yang mampu melampaui kerumitan. Dan karena semesta ini masih tidak terbatas, maka tidak ada batas juga untuk kerumitan atau ketidakrumitan. Semuanya kembali kepada pilihan untuk merubah kerumitan menjadi ketidakrumitan. Matematika di alam semesta adalah kerumitan tersendiri untuk dipahami, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami. Meski semesta memiliki kualitas yang sangat matematis dan semakin dekat kita melihat, semakin banyak matematika yang kita lihat. Tapi kenapa begitu? Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungan antara matematika dan alam semesta? Jawabannya sederhana, itu karena matematika ada di mana-mana. Alam kaya akan matematika dan pola, struktur abstrak jauh lebih beragam daripada yang bisa kita kira. Matematika bisa menjadi jembatan paling visual untuk menyaksikan pengaturan yang tidak terlihat. Matematika di alam semesta. Anda melihat gambar di atas ini dengan jelas pastinya. Kami menyarankan Anda untuk mengabaikan saja hitungan waktu yang tertulis di situ. Bayangkan saja Big Bang sebagai ledakan tidak teratur yang mengawali alam semesta, di mana energi dahsyat yang belum diketahui berhamburan kemana-mana di detik-detik awalnya. Belum berbentuk apa-apa dan terkesan sangat acak. Ledakan itu bahkan belum membentuk atom, jadi masih sangat acak. Meski kita belum tahu persis di Big Bang keberapa alam semesta yang kita pahami ini terbentuk, tapi bukan itu masalah yang ingin kami angkat. Terlepas dari Big Bang yang keberapa, masalahnya tidak mungkin ketidakteraturan itu tiba-tiba berubah menjadi keteraturan, tanpa ada yang mengaturnya, bukan? Sama seperti meja kami yang acak-acakan. Untuk merapikan meja ini pilihannya hanya dua, diatur sendiri atau diatur oleh orang lain. Kami tidak pernah bersaksi kalau meja ini bisa rapi tanpa ada yang merapikan. Sekarang, anggap alam semesta sebagai meja yang berantakan. Ada banyak energi di setiap sudutnya. Lalu, apa yang membuat energi dahsyat itu menjadi teratur? Katakanlah seperti atom atau molekul yang memenuhi alam semesta di tiap sudutnya. Teleskop luar angkasa Hubble memberitahu kita bahwa ada sekitar 100 miliar atau 10 pangkat 11 galaksi di seluruh alam semesta. Jadi sekali lagi, jika kita berasumsi bahwa galaksi kita rata-rata, kita mendapatkan bahwa jumlah atom di alam semesta adalah sekitar 2,4 dikali
1067 atau 1067 dikali 10 pangkat 11 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 78. Hitungan para matematikawan ini sangat berguna sekali. Dan meski kami bukan ahli matematika, kami tahu kalau seluruh atom yang terus berkembang jumlahnya ini perlu dikalkulasi secara matang untuk menjadi sesuatu. Misalnya saja, kita belum menghitung jumlah atom dalam galaksi GNZ11. Galaksi GNZ11 yang menurut para ilmuwan bisa menjadi galaksi tertua dan terjauh dengan jarak 13,4 miliar tahun cahaya. Mungkin kita tidak akan mampu mencapainya. Meskipun belum mampu mencapai hitungan sempurna atau mungkin tidak akan pernah sampai, gambaran dan hitungan matematika ini bisa menjadi penghubung kita untuk menyaksikan keteraturan energi yang ada. Membuat rasa spiritual menjadi masuk akal dan nyata. Tidak hanya mengakui kebesaran, tapi menyaksikan sendiri seberapa besar angka itu bisa mencapai. Saat segalanya adalah energi, maka hitungan akan menjadi bermanfaat untuk membantu kita menyaksikan. Einstein berkata, segala sesuatu adalah energi dan hanya itu yang ada padanya. Artinya, secara harfiah, segala sesuatu di alam semesta, termasuk kita, pada akhirnya adalah energi. Bahkan apa yang tidak dianggap sebagai energi berasal dari energi atau disebabkan oleh energi. Everything is energy. Setiap buku teks fisika akan memberitahu kita energi adalah kapasitas untuk melakukan pekerjaan. Kemudian biasanya dijelaskan bahwa pekerjaan adalah tindakan memindahkan sesuatu melawan suatu kekuatan. Tetapi ini bukan definisi yang memuaskan. Ini definisi yang kosong dan jelas kita bisa merasakan ada sesuatu yang hilang. Tapi meski demikian, tidak ada yang bisa mendefinisikan energi, apalagi menspesifikasikannya menjadi suatu pengertian. Selain energi, adalah segalanya dan membentuk segalanya. Apabila kita bertanya alasan mengapa energi sangat sulit untuk didefinisikan, adalah karena itu adalah gagasan abstrak. Tidak ada esensi fisik energi, dan tidak ada yang disebut energi murni. Energi selalu dibawa oleh sesuatu. Apapun itu adalah energi. Kata segalanya sudah membawa definisi energi pada arti yang sesungguhnya. Sekarang kita hidup di zaman yang tidak lagi bisa menentang kalau segalanya adalah energi. Ilmu pengetahuan sudah memiliki hukum termodinamika yang hadir dari sumber alam. Pertanda besar kalau memang ada yang mengatur semua energi ini. Tapi apakah itu benar matematika yang mengatur alam semesta? Dalam kutipan dari buku barunya Our Mathematical Universe, Profesor Max Tegmark mengeksplorasi kemungkinan bahwa matematika tidak hanya menggambarkan alam semesta, tetapi membuat dan mengatur alam semesta. Jujur saja, kami yang terbiasa menyamakan matematika dengan aritmatika mulai kesulitan memahami gambaran matematika membuat dan mengatur alam semesta. Berbekal tidak lebih dari matematika sekolah menengah dasar, rasanya kurang cukup untuk menghitung segalanya. Mungkin sedikit berbeda dengan ahli matematika. Mereka mempelajari struktur abstrak jauh lebih beragam daripada angka, termasuk bentuk geometris yang rumit sekalipun. Jadi, meski sulit, coba kita saksikan dulu semua bentuk matematis yang disajikan oleh alam. Jangan terprovokasi dengan pernyataan yang menurut kita tidak benar, padahal kita sendiri tidak tahu ilmunya. Biasakan diri untuk netral dalam belajar. Lakukan pengkajian, bukan penilaian. Gunakan segala kemampuan untuk berpikir dan memikirkan terlebih dahulu. Sekarang, mari kita pikirkan aneka bentuk yang terdapat di alam semesta. Secara kasat mata sendiri, kita sudah bisa menemukan banyak bentuk dan pola berulang di alam yang menurut matematikawan seluruh pola yang disajikan alam itu bisa dihitung secara matematika.
Sepanjang jalan, Anda akan mengunjungi dunia partikel subatom yang aneh. Lebah madu dan semut pun sangat terperhatikan. Maka itu hanya benar-benar bisa dibentuk dengan perhitungan matematis yang terstruktur rapi. Memang benar, ketika kita mengamati sifat pada tingkat permukaan, tampaknya tidak ada tata kelola matematika di dalamnya. Katakanlah lagi kita melihat seekor rusa. Jika kita hanya mengamatinya secara dangkal, maka kita tidak akan melihat ciri-ciri lain dari hewan itu selain keindahannya. Tetapi ketika kita menyelam jauh ke dalam pemikiran introspektif dan melihat sifat-sifat zatnya dari perspektif ilmiah, maka semuanya menjadi jelas. Kita sampai pada kesadaran bahwa setiap partikel di dunia ini telah mengikuti dasar-dasar matematika. Seekor rusa terdiri dari atom, dan setiap partikel subatomik di dalamnya memiliki nilai spesifik bilangan kuantum. Secara bertahap, kita bisa menemukan lebih banyak bentuk dan pola berulang di alam, yang melibatkan bidang yang beragam seperti listrik, magnet, cahaya, panas, kimia, radioaktivitas, dan partikel subatomik. Pola-pola ini dikemas dalam apa yang kita sebut sebagai hukum fisika yang dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan matematika. Marcus Vitruvius Polio, arsitek Romawi, tahun 80 sebelum Masehi sampai 15 sebelum Masehi, mengatakan kesamaan antara tubuh manusia dan bangunan yang sempurna. Alam telah merancang tubuh manusia sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya proporsional dengan kerangka secara keseluruhan. Dia mengukir tubuh manusia menjadi lingkaran dan bujur sangkar. Kedua sosok itu dianggap gambar kesempurnaan. Gambar dari Vitruvius inilah yang menginspirasi gambar terkenal Leonardo da Vinci, Manusia Vitruvian, sebelum Da Vinci mempopulerkannya pada tahun 1490. Gambar itu sudah tergambar dalam risalah arsitektur multivolume De Architectura, ditulis antara 30 sebelum Masehi dan 15 sebelum Masehi, sebuah buku panduan untuk proyek konstruksi, dilaksanakan di bawah perlindungan dan didedikasikan untuk Kaisar Caesar Augustus, 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, pendiri Kekaisaran Romawi dan keponakan dari Julius Caesar. Dalam studi ilmiah modern tentang pola di alam, keteraturan bentuk yang ditemukan di dunia alami ini mendukung logika harmoni. Filsuf Yunani awal mencoba mempelajari pola-pola di alam dan mendapatkan kejelasan tentang keteraturan harmonis di alam yang mengilhami teori yang sekarang kita sebut The Golden Ratio atau rasio emas. Rasio emas adalah nama lain keharmonisan antara bagian-bagian atau tahapan yang membentuk satu kesatuan yang dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di alam atau di alam semesta, setiap waktu atau tempat. Contoh paling umum adalah kelopak tanaman. Kerang Nautilus yang hidup di perairan dalam Pasifik Selatan juga adalah contoh sempurna rasio emas. Rasio emas juga bisa ditemukan berkali-kali di tubuh kita. Misalnya, pusar kita terletak pada rasio emas dalam kaitannya dengan tinggi badan kita. Jika kita membagi lengan kita dari siku kita, maka menemukan rasio emas. Rasio emas juga ditemukan di jari-jari manusia atau di wajah. Tidak hanya sampai di situ, sekarang para peneliti mengatakan rasio ini juga terlihat dalam topologi ruang waktu yang mempengaruhi seluruh alam semesta secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Jan Boyens di Universitas Pretoria dan Dr. Francis Thackeray dari Universitas Witwatersrand di Afrika Selatan. Mereka mengatakan rasio emas 1618 dapat dilihat tidak hanya dengan aspek matematika tetapi juga dengan fisika, kimia, biologi, dan topologi ruang waktu. Semacam pola-pola spiral berulang-ulang di alam.
dengan beberapa kontras spektakuler pada skala yang sangat berbeda. Setelah Anda menggambarnya, Anda akan melihatnya di mana-mana, dan ini jelas sangat matematika. Urutan matematika dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mata Anda bisa menemukannya di mana-mana. Tengoklah di sekitar Anda sebentar saja untuk mengagumi matematika alam semesta. Berabad-abad yang lalu, ada seorang yang dikenal dengan nama Fibonacci. Dia mulai mengamati pola alam yang indah di sekitarnya. Dari susunan daun pada tumbuhan hingga pola kuantum bunga, daun pinus atau sisik nanas. Ternyata semuanya memiliki pola yang sama dan pengaturannya berjalan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Saat kita mulai menghitung rasio bilangan Fibonacci dengan bilangan Fibonacci sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil seperti 1.61803. Bilangan irasional yang dibulatkan menjadi 3. Tempat desimal 1.618 yang merupakan rasio emas yang kita baca. Sahabatku, jujur saja, membahas teori golden ratio dalam selembar kertas yang sempit pastinya akan membosankan. Itu karena teori golden ratio itu sangat unik dan menyenangkan, di mana kita bisa menyaksikan dengan jelas simetri-simetri semesta yang terbentuk dan persamaan mereka yang terancang dengan sangat detail dan indah. Kalau kita sudah mulai menghitung, maka akan sulit berhenti. Karena kalau dijabarkan, ternyata kuantitas fisik adalah properti dari bahan yang dapat diukur oleh pengukuran. Urutan angka ini benar-benar membentuk pola dan geometri yang ditemukan di mana-mana di alam. Mengapa alam semesta sangat menyukai angka-angka ini? Mungkin karena alam selalu berubah dan berkembang. Dan inilah geometri pertumbuhan dan bentuk. Sebuah ciri khas dari dinamika dan pujian yang tidak terbatas dari sesuatu yang tidak pernah terbatas. Sama seperti bentuk elips. Coba tanyakan kenapa planet-planet sengaja diatur untuk mengorbit dalam bentuk elips. Orbit bumi berbentuk elips karena hukum gravitasi Newton. Benda menarik satu sama lain sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Rumusan matematikanya dikerjakan oleh Kepler beberapa tahun yang lalu. Johannes Kepler pada tahun 1600-an adalah orang pertama yang membahas bentuk orbit planet. Kepler menyatakan dalam hukum pertamanya bahwa orbit planet berbentuk elips dengan matahari di salah satu fokus elips. Ia menjelaskan panjang lebar kalau orbit elips diukur dalam hal eksentrisitas. Semakin eksentrik orbit, semakin memanjang bentuk orbit tersebut. Tetapi Kepler belum menjelaskan mengapa orbit planet berbentuk elips. Coba renggangkan jari-jari tangan Anda. Kemudian satukan lagi. Pada gerakan itu ada banyak rumus matematika rumit. Para ahli robot membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghitung rumus matematis, sehingga mereka bisa membuat replika gerakan jari-jari robot seperti jari-jari Anda. Jujur saja, kami sebenarnya tidak begitu tertarik dengan matematika. Jadi kami akan segera menyudahinya. Hal yang menarik bagi kami adalah fakta bahwa rumus-rumus matematis seperti ini memang tidak ditulis langsung oleh alam semesta kepada manusia, tetapi hasil dari seseorang yang mau membaca dan memperhatikan alam semesta secara mendalam. Mari jujur, Anda tidak benar-benar membutuhkan kutipan untuk memberitahu Anda bahwa membaca buku itu penting. Begitu juga dengan membaca alam semesta. Confucius menulis, tidak peduli seberapa sibuknya Anda harus menemukan waktu untuk membaca, atau menyerahkan diri Anda pada ketidaktahuan yang dipilih sendiri. Kami setuju, saat alam semesta terperhatikan, maka rumus-rumus matematis alam semesta bisa terus bermunculan. Sangat wajar kalau lantas banyak ilmuwan berpikir kalau matematika sudah membentuk dan mengatur alam semesta ini. Max Tegmark adalah kosmolog Swedia Amerika yang saat ini mengajar di MIT. Dia telah membuat kontribusi penting untuk fisika.
seperti mengukur materi gelap dan memahami bagaimana cahaya dari alam semesta awal menginformasikan model Big Bang tentang asal-usul alam semesta. Dia juga telah mengusulkan teori of everything-nya sendiri yang dikenal sebagai Ultimate Ensemble atau dengan nama yang lebih menarik perhatian, The Mathematical Universe Hypothesis. Hipotesis ini dapat diringkas dalam satu kalimat. Realitas fisik eksternal kita adalah struktur matematis. Dalam hal ini, struktur matematika yang dimaksud oleh Tegmark adalah bahwa semesta ini merupakan sekumpulan entitas abstrak seperti angka dan hubungan matematis di antara keseluruhan yang ada. Jadi, The Mathematical Universe Hypothesis menyatakan bahwa matematika bukan hanya alat berguna yang kita temukan untuk menggambarkan alam semesta. Sebaliknya, matematika itu sendiri mengatur dan menyusun alam semesta. Kami rasa hipotesis itu sangat beralasan. Hanya saja bagaimana kita bisa mengakui kalau matematika yang ditemukan dari alamlah yang membuat pengaturan. Maksud kami, manusia menemukan rumus matematika. Lalu melalui matematika itu manusia merumuskan kalau matematikalah yang mengatur matematika. Kami rasa ada celah curam untuk buru-buru menyimpulkannya seperti itu. Meski segalanya bergerak dalam pengaturan yang matematis, tidak mungkin menyimpulkan kalau matematika yang mengatur alam semesta ini. Apakah Anda juga berpikiran yang sama? Atau apakah menurut Anda kebetulannya memang seperti itu? Kebetulan matematika mengatur alam semesta. Kami tidak bisa mendikte jawaban Anda, tapi mari membuat pertanyaan. Apakah golden ratio atau rasio emas sama dengan 1618 adalah kebetulan? Tidak ada pengaturan kebetulan di alam semesta. Bukan kebetulan Anda membaca ini karena tidak ada kebetulan di alam semesta ini. Semesta ini tidak acak. Kalaupun kita sering berpikir kehidupan ini dilingkupi kebetulan dan ketidakteraturan, tetap saja sangat sulit menemukan hal yang acak. Tiap kita tidak pernah menjalani hidup yang acak. Keberuntungan atau kesialan tidak pernah terjadi begitu saja sebagai kebetulan. Selalu ada alasan tersistematis yang menyertainya. Tidak ada yang acak di semesta, itu karena kita belum memahami. KDZA. Misteri kebetulan sebenarnya tidak pernah ada. Segala sesuatu yang kita sebut sebagai kebetulan hanyalah keberadaan sistem yang seakan tersembunyi yang kurang kita pahami. Dan ini bukan rahasia. Seharusnya tidak ada yang namanya rahasia pengaturan alam semesta. Semua dari kita mengalaminya dan bergerak di dalamnya secara alami. Disebut rahasia karena atas dasar ketidakpahaman pada apa yang sedang berlangsung. Kalau sudah terpahami atau minimal diketahui, apakah masih menjadi rahasia? Manusia suka membiarkan diri dalam ketidakpahaman dan berlagak kalau apa yang tidak dipahaminya adalah rahasia. Sekali lagi, semesta tidak suka merahasiakan apapun dari Anda. Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Segala macam jawaban sudah terpampang untuk dipelajari. Apabila tampak tersembunyi, maka itu bukan disembunyikan, tetapi kondisi diri yang belum menjangkau pengetahuannya. Andaikan saja kita mau menyaksikan, maka tersibaklah seluruh hukum alam semesta yang dari awal tidak pernah disembunyikan. Tugas kitalah untuk menyibak tabir ketidakpahaman akan keberadaan sistem yang mengatur itu, sehingga tiap kita bisa bergerak dengan selaras. Semakin Anda menyaksikan hukum alam semesta, itu sama seperti Anda mengenal diri Anda sendiri. Dan percayalah, itu sangat mencerahkan dan memberi kesempatan untuk hidup selaras dengan alam semesta. Hidup selaras dengan pengaturan universal alam semesta berarti kita mengakui keteraturan ilahi yang ada dalam segala sesuatu di sekitar kita dan di dalam diri kita sendiri. Universal Laws of the Universe. Untuk menjalani hidup manusia membutuhkan pencerahan terbaik sepanjang hidupnya. Itu semacam kebutuhan akan cahaya. Ibaratkan hidup ini sebagai gua tak berarah yang gelap. Hal pertama untuk menemukan arah adalah menemukan cahaya. Sinar cahaya yang Anda bawa di sepanjang gua itu akan memberi pencerahan terbaik. Pencerahan terbaik kadang tidak harus dari kelas motivasi yang mahal. Pencerahan terbaik itu adalah informasi yang dengannya Anda bisa lebih mengenal diri.
sehingga Anda lebih mampu mengendalikan kehidupan yang Anda jalani. Paling tidak, itu akan memudahkan Anda melangkah dan membuat tujuan. Akhirnya, Anda tidak tersesat atau terjebak dalam kubangan masalah. Sekali lagi, tidak ada kebetulan. Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Untuk setiap akibat ada sebab tertentu. Aristoteles menegaskan bahwa kita hidup di dunia yang diatur oleh hukum, bukan kebetulan. Dia menyatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Apakah kita tahu atau tidak? Dia juga mengatakan bahwa setiap efek memiliki sebab atau sebab tertentu. Setiap sebab atau tindakan memiliki akibat tertentu. Apakah kita dapat melihatnya dan apakah kita menyukainya atau tidak? Mempelajari Universal Laws of the Universe membantu kita melihat sebab akibat sehingga kita bisa mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Saat segala tindakan bisa dipertimbangkan, maka angka kebetulan akan turun secara drastis. Kami rasa Anda bisa mempraktekkan kalimat ini di setiap tindakan Anda. Kami mempraktekannya di bisnis kami dan hasilnya memuaskan. Dengan mempertimbangkan tindakan yang diambil agar selaras dengan tujuan, kami paham kalau omset yang besar, produk yang laku di pasaran, konsumen yang setia dan puas bukan terjadi karena kebetulan, melainkan berkat upaya dari tindakan. Kami juga mempraktekannya di kehidupan pernikahan kami. Hasilnya cinta, bukan keajaiban kerlingan tongkat peri Cinderella yang redup di jam 12, tetapi wujud dari tindakan yang tepat. Begitu juga dengan lini-lini kehidupan yang lainnya. Kembali ke alam semesta. Apakah Anda berpikir bahwa keberadaan alam semesta adalah suatu kebetulan? Kami memikirkan kalau ada tindakan yang sangat cerdas yang mengawali alam semesta ini. Tetapi kami tidak mau buru-buru menyimpulkannya. Ini baru lembar yang sangat tipis untuk buru-buru mengaku paham. Untuk lebih memahaminya, mari kita mulai dengan mencermati kata kebetulan. Kamus biasanya mendefinisikan kebetulan sebagai dua atau lebih peristiwa yang datang bersamaan dengan cara yang mengejutkan dan tak terduga tanpa penjelasan kausal yang jelas. Apabila definisinya diperhatikan, maka terlihat petunjuk bahwa mungkin ada penjelasan. Kemungkinan penjelasan ini menciptakan peluang untuk mengatakan tidak ada kebetulan. Jika suatu sebab dapat didefinisikan dan dipahami, maka tidak ada kebetulan. Orang-orang yang berorientasi pada statistik percaya bahwa kebetulan dapat dijelaskan oleh hukum bilangan yang sangat besar, yang menyatakan bahwa dalam populasi besar, peristiwa aneh pun mungkin terjadi. Ahli statistik tahu bahwa kebetulan hanyalah peristiwa atau kejadian acak, namun dapat diharapkan disusun menjadi tidak acak. Ini juga pasti bisa diterapkan dalam hidup kita. Banyak garis lurus yang apabila kita urut, maka tidak mungkin berkata kalau alam semesta ini teratur secara kebetulan. Apalagi kalau memikirkan ketiadaan. Maka kebetulan mendadak akan menjadi kata paling mustahil untuk diucapkan. Meski itu, menjelaskan ketiadaan hampir tidak mungkin, tetap saja tidak akan ada celah untuk mengucapkan kalau ketiadaan diatur secara kebetulan. Misalnya, kalau sekarang ada semesta, maka ada kondisi di mana semesta tidak ada. Jadi sebelum membuat kondisi ada, harus terlebih dahulu dibuat kondisi tidak ada. Dengan kata lain, ada perencanaan. Ketidakpahaman kita boleh saja menyebut rencana ini sebagai kebetulan. Contoh lebih mudahnya adalah keberadaan diri Anda sendiri. Ketiadaan Anda sama dengan keberadaan Anda. Dahulu, sebelum Anda terlahir, Anda itu tidak ada. Makanya sekarang Anda dikatakan ada. Dengan kata lain, ketiadaan Anda itu sama penting dengan keberadaan Anda sendiri. Segala yang ada harus tidak ada dahulu baru dikatakan ada. Tidak ada harus muncul dahulu baru bisa muncul ada. Jadi bagaimana itu mengatur kondisi ketiadaan Anda? Pertanyaan yang sama juga bisa kita ajukan untuk mempertanyakan alam semesta dan segala isinya. Karena alam semesta saat ini ada, berarti ada kondisi di mana alam semesta tidak ada.
Dan itu menjadi pertanda kalau ada kekuatan yang menciptakan kondisi tidak ada agar kondisi keberadaan semesta menjadi ada. Pasalnya, kekuatan apa yang mengatur hal seperti itu? Memang, hal yang sulit dipikirkan bagi semesta adalah memikirkan bagaimana semesta itu sendiri dimulai. Tapi jelas selalu ada permulaan. Meyakini permulaan adalah suatu keniscayaan abadi. Pasti ada yang mulai menciptakan dan lanjut ada yang membuat dan mengatur segalanya. Ini merupakan hal paling realistis ketimbang berkata kalau kebetulan sudah menciptakan alam semesta. Bagaimanapun pintarnya, faktanya tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan komposisi baru di semesta ini tanpa menggunakan komposisi lama yang muncul dari keadaan. Itulah kenapa dibutuhkan kerendahan hati di sini. Kita harus mengakui hasilnya, di mana hasilnya memang manusia tidak bisa dipercaya untuk membuat kondisi ketiadaan. Ilmu pengetahuan bisa memutasi, mengkloning, menciptakan genetika baru yang belum ada sebelumnya. Tapi ini masih di tahap memodifikasi bahan-bahan lama, merubah genetika dan sedikit mencampur aduk molekul yang sudah ada di semesta. Jadi kita tidak menciptakan, kita membuat. Meski tidak semua permulaan bisa dijelaskan, seperti menjelaskan permulaan Big Bang, tapi bukan berarti permulaan itu tidak ada. Hukum alam kita jelas menolak kebetulan. Ini sama seperti kita menggambarkan alur kehidupan kita sendiri. Kehidupan memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa sebelum menjadi kupu-kupu adalah kepompong, sebelum belatung adalah larva, sebelum katak adalah kecebong, sebelum bayi adalah janin, sebelum Big Bang adalah mungkin belum ada manusia yang mampu menjabarkannya kebenarannya. Tetapi meskipun permulaan awalnya hampir tidak bisa dijelaskan dan disaksikan oleh mata manusia, bukan berarti permulaan itu hanyalah kebetulan, tak berarti. Jelas bagaimana awal penciptaan pertama adalah awal yang sangat teratur. Awal di mana segala pengaturan-pengaturan lainnya diciptakan dan dibuat. Jadi tahanlah diri Anda untuk buru-buru berkata kalau kejadian hari ini yang Anda lalui adalah kebetulan. Bahwa kebetulan Anda sedang bernafas dan menikmati nafas Anda. Keinginan Anda untuk menyaksikan pengaturan-pengaturan alam semesta akan membuka peluang untuk memahami kalau tidak ada yang kebetulan. Uniknya, tidak semua manusia berani mengingini sesuatu yang besar, seperti surga dan penyaksian. Semua orang mengingini surga, tapi jarang yang mengingini penyaksian. Padahal penyaksian adalah kunci menuju surga. Istana tanpa kunci hanya akan sia-sia. Duduk di emperan istana tetap juga tidak nyaman. Kunci harus dipegang dan dimiliki. Apabila Anda berniat memegang kunci, maka selaraskan diri dengan pengaturan alam semesta. Menyelaraskan diri dengan pengaturan alam semesta. Fakta bahwa tidak ada yang kebetulan akan memaksa diri kita untuk mau menyelaraskan diri dengan pengaturan alam semesta yang ada. Dan itu akan membuat hidup setingkat lebih teratur. Universal laws of the universe mengacu pada alam semesta yang tertata dengan baik dan harmonis. Ketika orang-orang di alam semesta itu hidup di dalamnya dengan memegang teguh pengaturan yang ada, maka keteraturan akan senantiasa terjaga. Namun ketika orang-orang tertentu melakukan hal-hal tertentu di alam semesta yang seharusnya tidak mereka lakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka itu akan menarik pengaturan yang berseberangan. Karena hidup ini juga diatur oleh hukum polaritas dan hukum sebab akibat. Sementara itu, manusia diberi free will untuk menentukan pilihan apapun yang berani ditanggungnya sendiri. Masalahnya, kadang kita tidak berani dengan akibatnya tetapi tetap melakukannya. Kita sengaja menciptakan ketidakteraturan dengan menyalahi keteraturan yang ada. Akhirnya, hidup tidak lagi seimbang, dan kita pun bingung untuk memperbaikinya. Apa yang kami maksud dengan hidup setingkat lebih teratur adalah Anda mampu mengendalikan pilihan Anda agar sesuai antara keinginan dan keseimbangan yang harus Anda jaga, sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan Anda, tetapi tidak pernah menyalahi pengaturan alam semesta yang ada. Dan kalaupun hasilnya belum sesuai, Anda tahu langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk mewujudkannya.
Anda pun tidak kehilangan banyak energi untuk meratapi ketidaksuksesan Anda, karena Anda paham itu hanya proses yang sedang berlangsung dari pilihan yang Anda pilih. Kami paham apa yang Anda pikirkan detik ini. Anda pasti mempertanyakan di mana letaknya takdir. Bukankah sangat unik? Di satu sisi semesta ini memiliki pengaturan yang ketat, tetapi di sisi lain Anda memiliki pilihan untuk mengatur pengaturannya. Baiklah, pertama Anda harus paham kalau nasib adalah tentang apa yang bisa Anda pilih. Sementara yang selama ini kita sebut dengan takdirnya bukanlah seperti itu. Takdirnya tidak akan mengikut sertakan pilihan manusia. Takdirnya adalah kehendak mutlak, yaitu suatu kehendak yang tidak lagi bisa dipikirkan oleh manusia itu sendiri, tidak bisa direncanakan oleh manusia. Bukan sistem sebab akibat dan pasti terjadi tanpa kompromi, tanpa pilihan, bahkan tanpa keinginan oleh manusia itu sendiri. Inilah ketetapannya yang sebenarnya, berdiri agung tanpa diktean manusia. Selama ini kita menganggap apa yang kita kerjakan hari ini adalah takdirnya. Apa yang kita terima hari ini adalah takdirnya. Apa yang kita rasakan dan kejadian apapun yang menimpa kita hari ini adalah takdirnya. Tidak, itu bukanlah takdirnya. Itu hanyalah pilihan-pilihan yang dibuat olehnya, yang dengan sadar atau tidak sadar kita pilih sendiri. Hasil dari pilihan-pilihan itu adalah hukum sebab akibat dari pilihan-pilihan itu sendiri. Hukum ini berlaku dimanapun, kapanpun, dan bagi siapapun. Terlepas dari apapun label agama yang dia tempelkan, ini merupakan sistem kehidupan yang telah dibuat olehnya. Berjalan otomatis, sangat canggih, seimbang, dan penuh keadilan. Saat kita mulai merencanakan untuk melakukan banyak aktivitas pada hari ini, lalu kita melakukannya, maka apa yang kita lakukan pada hari ini, tindakan-tindakan kita, adalah pilihan-pilihan kita sendiri. Ini secara sadar kita lakukan berbekal komponen-komponen yang telah zat buatkan untuk kita, yaitu jasad, jiwa, lalu ditiupkannya ruh. Bukan berarti takdirnya itu tidak ada. Takdirnya mutlak ada, tapi dengan pengertian yang berbeda. Universal laws of the universe adalah takdirnya, ketetapannya yang mengatur alam semesta. Dengan kata lain, kita memilih di dalam takdir-takdirnya, tetapi pilihan itu tidak diatur olehnya. Tolong jangan diartikan secara salah lagi. Selama ini kita berpikir kalau kita hidup dengan pengendalian penuh. Ya betul, pengendalian itu hadir dari diri kita sendiri. Kitalah yang mengendalikan diri ini, meski tidak secara penuh. Meski ketetapannya tetap berjalan dan alur semesta tetap ada. Namun kita mendapat porsi besar untuk membentuk diri kita sendiri. Nasib adalah apa yang diciptakan setiap manusia untuk dirinya sendiri. Takdir adalah ketika Anda gagal membentuk nasib Anda sendiri. Menurut J.G. Vasudev. Sayangnya kita tidak memahami hal besar ini. Yang kita pahami justru sebaliknya. Kita tidak paham kalau Zat Maha sudah memberi kita begitu banyak akses untuk memilih pilihan. Bagi manusia, hidup ini dibuat seperti sekumpulan pilihan-pilihan yang banyak. Satu pilihan yang dipilih akan membawa menuju cabang pilihan yang sangat banyak. Ini seperti memasuki database algoritma artificial intelligence tingkat tinggi yang akan mengatur realitas apapun yang Anda inginkan. Satu pilihan bisa membawa Anda kepada 100.000 cabang realitas. Tugas Anda hanya memilih realitas yang mampu membawa Anda kepada tujuan. Kepada tujuan Anda. Kalau tujuan Anda adalah untuk mengalahkan pion raja, maka Anda tidak akan asal-asalan dalam memilih langkah, bukan? Apa yang terjadi di hidup kita kemarin, hari ini, dan esok adalah apa yang kita pilih. Entah apakah kita menyadarinya atau tidak, tapi apa yang terjadi pada kehidupan kita adalah sesuatu yang telah kita atur dan kehendaki sendiri. Tidak ada kebetulan. Ketidakteraturan yang terlihat adalah keteraturan itu sendiri. Berbicara tentang pilihan-pilihan berarti kita sedang berada dalam posisi di mana kita memilih untuk bertindak. Bisa diartikan bahwa pilihan-pilihan sama dengan tindakan-tindakan yang akan kita kerjakan. Jadi selama ini apa yang kita yakini sebagai takdir ternyata hanyalah kumpulan dari tindakan-tindakan yang kita kehendaki, termasuk apa yang kita pikirkan, rasakan, dan impikan. Intinya, kita selalu memilih mau bertindak seperti apa dan bagaimana. Kitalah penentunya.
Jadi hidup adalah kumpulan pilihan-pilihan yang berubah menjadi tindakan-tindakan yang nantinya kita sendirilah yang bertanggung jawab atas hasilnya. Wujud akhir dari tindakan-tindakan kita adalah hukum sebab akibat, karena secara sadar kita telah memilihnya, bukan takdir yang memilihnya. Anda dan hanya Anda yang bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan hidup Anda. Perkataan Robert T. Kiyosaki. Kebenaran ini memang mengejutkan karena kita tidak menyadari ini dari dahulu. Mungkin saat ini Anda masih terkaget-kaget dan tidak percaya. Kita memang butuh waktu untuk berpikir dan menerima suatu pesan yang berbeda dengan dogma yang selama ini kita terima. Tapi ambillah sisi baiknya. Sisi baiknya sekarang kita telah mengingat kembali kekuatan manusia yang sebenarnya, yaitu kekuatan untuk memilih. The power of choice. Mulai sekarang, alasan pertama kita belajar memahami hukum universal alam semesta adalah untuk memahami sistem-sistem atau pengaturan-pengaturan yang dibuatnya sehingga kita mampu membentuk nasib yang terbaik di dalam tiap lapis takdirnya. Mempelajari universal laws of the universe tidak akan membuat Anda mengingkari takdir. Nyatanya, tidak ada manusia yang ingkar takdir. Saat Anda memilih belok kanan, itu adalah pilihan yang Anda pilih. Artinya, Anda memilih nasib Anda. Zat Maha sudah membuatkan panas dan dingin. Bukan hanya itu, Zat Maha juga membuatkan sebab akibatnya. Kalau panas, maka kita akan keringetan, terbakar, melepuh. Kalau dingin, maka kita akan menggigil, membeku, hipotermia, dan lain sebagainya. Jadi tinggal bagaimana kita memilih. Zat Maha sudah menghadirkan semua pilihan-pilihan dan kitalah yang memilih sendiri. Zat Maha tidak memilihkan namun mengarahkan. Sementara yang disebut dengan takdirnya adalah kehendak serta ketetapan mutlaknya tanpa mengikut sertakan manusia itu sendiri. Sekarang tinggal mau di manakah kita berada. Kalau kita memilih senang, maka pilihlah terus senang. Tapi kenapa Anda memilih hal yang membuat Anda sedih, sementara Anda menginginkan senang? Disinilah akal manusia berguna. Itulah kenapa manusia diberikan akal, yaitu agar manusia tidak mengingkari akalnya sendiri, tidak memilih nasib buruknya sendiri, tidak membentuk nasib yang tidak ingin dialaminya sendiri. Bukankah Zat Maha sudah memberi kita banyak kelengkapan dan pengaturan yang menguntungkan? Saatnya menggunakan segala kelengkapan itu dengan benar dan baik. Sang pembuat telah memberikan seluruh komponen dan kesempurnaan kepada manusia agar mampu memilih pilihan. Zat Maha hadir untuk membimbing kita, menuntun kita menuju kebenaran memilih, bukan untuk memilihkan. Hanya saja kadang manusia membutuhkan kekuatan yang melebihi dirinya sendiri. Karena itulah kenapa kita harus menemukannya dan hidup bersamanya, agar apapun yang kita pilih, kita memilih dengan kebenaran dan untuk kebenaran berdasarkan bimbingannya. Dan ini merupakan wujud takdir yang sesungguhnya. Membentuk nasib terbaik bukan mengingkari takdir, melainkan menjalani takdir dengan sebaik-baiknya. Kita semua ditakdirkan untuk hal-hal besar, dan kita semua memiliki masa depan yang harus kita percayai. Kita juga harus percaya pada diri kita sendiri sepanjang proses dan tidak hanya berdiam meratapi nasib. Universal Laws of the Universe. Melalui proses menyaksikan hukum alam semesta, seseorang akan menyusun ulang pilihannya menjadi tidak acak lagi, seperti merubah setumpuk batu bata dan menyusunnya menjadi tembok kokoh terbaik. Tetapi sebelum memulainya, izinkan kami bertanya, apa yang Anda ketahui tentang hukum alam semesta? Apakah Anda masih berpikir hukum alam semesta adalah hukuman? Ya, demikianlah teman-teman bahasan mengenai saksikanlah pengaturan alam semesta. Matematika di alam semesta, tidak ada pengaturan kebetulan di alam semesta, dan menyelaraskan diri dengan pengaturan alam semesta. Ini dari buku Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta. The Connected Universe, alam semesta terhubung, oleh D.K.L. Rahman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan. Thank you for watching. Dan kita akan kembali lagi di video-video berikutnya. Ya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Diary Fanny. Bye for now.